Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudara, senang sekali sore ini sekira jam 2 ya, setelah Jumat kita bisa bertemu kembali lewat video ini. Kali ini saya sedang di daerah Gunung Para, tepatnya di perkebunan, untuk berkunjung di rumah adik bersama anak-anak dan orang tua. Dan kebetulan di belakang rumahnya ini ada sungai yang masih relatif jernih ya, karena ini dataran tinggi pegunungan. Mungkin lebih tinggi lagi nanti di daerah Simalungun. Nah, Gunung Para ini berdekatan dengan daerah Bajalingge. Kalau sekarang namanya Kecamatan Dolok Merawan. Pajaknya namanya Bajalingge. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya saya suka sekali mengunjungi daerah ini karena dalam bacaan saya itu ada literatur menarik sekali yang terkait dengan daerah ini. Kalau kita mengenal misalnya Buya Hamka itu di tahun 1928 ketika beliau itu kembali dari Mekah, usai dari pembelajaran beliau belajar Islam, kemudian dia mampir ke rumah mamaknya. Kalau mamak itu dalam bahasa Minang mungkin Pak Cik ya, atau paman gitu, Pak Lek, yang dia di sini mengajar ngaji, mengajar Islam, berdakwah di daerah Bajalingge. Jadi di samping dia menumpang dengan rumah mamaknya itu, di rumah mamaknya, maka dia juga mengajar ngaji di sini. Nah, menariknya sebagaimana kita tahu figur Hamka itu sangat-sangat populer sebagai ulama besar, sastrawan, penulis, ya, penceramah. Beliau itu banyak sekali menulis artikel-artikel, buku-buku, novel-novel, bahkan yang fenomenal juga itu tafsir, tafsir Al-Azharnya itu. Nah, terkait dengan daerah Bajalingge ini, itu Hamka menulis nama novelnya itu Merantau ke Delhi. Nah, Merantau ke Delhi itu ditulis Hamka sejak 1928 sampai kemudian secara berseri diterbitkan di majalah Pedoman Masyarakat, di mana Hamka berkhidmat di sana. Kemudian diterbitkan di tahun 1939 pertama kali di penerbit Bulan Bintang gitu ya, di Bandung. Nah, kemudian diterbitkan berulang-ulang di Medan sampai beberapa kali. Saking fenomenalnya novel Merantau ke Delhi ini sampai dicetak berulang-ulang ya, lebih dari 4 atau 5 kali itu di Malaysia. Novel Merantau ke Delhi kalau dalam bahasa Malaysia. Nah, teman-teman, Merantau ke Delhi ini menarik. Hamka itu sebagai pemikir, sebagai ulama besar, sangat-sangat perhatian dan cermat sekali merekam banyak fenomena yang ada di sekitarnya. Bahkan di buku itu Hamka bersaksi bahwa buku itulah yang dia tulis yang sangat-sangat memuaskan hatinya. Salah satu sebabnya adalah karena buku itu data-datanya itu sangat dekat dan hidup di depan matanya. Itu adalah hasil rekaman Hamka ketika melihat kehidupan sehari-hari di masyarakat Bajalingge. Nah, sebagaimana kita tahu, di 1928 ke 1939 itu secara global itu dunia adalah belum terjadi perang dunia kedua ya, belum terjadi perang dunia kedua. Sehingga kalau kita masuk ke dalam aliran-aliran sastra misalnya, itu novel ditulis adalah
hasil rekaman fakta yang dinovelkan sebenarnya. Jadi bukan novel yang ditulis Hamka ini bukan novel yang hasil imajinasi, tapi fakta yang dinovelkan gitu. Sehingga ini real terjadi. Nah, di masa itu Delhi dikenal sebagai daerah perkebunan yang maju. Nah, Bajalingge itu masuk dalam rangkaian itu, masuk dalam wilayah itu. Sekarang kalau kita lihat dari Medan, jarak dari Medan ke Bajalingge ini antara lain ya kurang lebih ya itu sekira 4 jam perjalanan. Atau kalau menggunakan tol itu 3 jam perjalanan. Ya, mungkin 100 km lebih ya dari pusat kota Medan. Nah, ini Bajalingge ini lebih dekat dengan Siantar. Memang daerahnya sampai sekarang pun masih dipenuhi dengan perkebunan, terutama perkebunan karet. Nah, apa yang ditulis Hamka di novelnya itu? Barangkali di antara teman-teman ini juga sudah membaca novel itu, karena itu fenomenal dan sudah lama sekali. Cetakan terbarunya barangkali diproduksi oleh Gema Insani Pers itu ya, kalau saya nggak salah. Nah, Hamka itu bercerita di dalam novelnya itu tentang bagaimana pergulatan dua kebudayaan, dalam hal ini Jawa dan Minang, itu bertemu ya, dalam satu episode yang disebut roman-roman cinta gitu, antara Leman, orang Minang, pemuda Minang, dan Jawa. Jadi figur-figur ini adalah figur perantau, di mana Delhi ketika perkebunannya maju itu dibanjiri oleh migrasi kuli-kuli kontrak dari beragam-ragam komunitas, beragam-ragam bangsa. Nah, misalnya Jawa, Bawean, Banjar, Banten, Betawi, Cina, India, ya itu pada datang ke sini, terutama di zaman peralihan abad. Nah, peralihan abad 19 ke 20 ya. Nah, 1939 ini direkam Hamka itu sebagai periode yang sangat-sangat pahit kehidupannya. Jadi di novel itu diceritakan Ponium itu seorang perempuan Jawa yang bekerja di kebun, dan itu dan itu sangat memprihatinkan hidupnya. Dia untuk memenuhi hidupnya sehari-hari, Ponium itu harus rela dipakai simpanan istri mandor. Gitulah cara buruh-buruh dulu itu, terutama yang perempuan, menghidupi dirinya gitu, menghidupi keluarganya. Nah, ketemulah ini dengan satu figur namanya Leman. Leman ini pemuda Minang. Nah, dalam perjalanannya Leman itu tidak bisa lagi menyambung hidupnya dengan Ponium sebab satu ikatan adat yang ini juga disoroti sekali oleh Buya Hamka dalam novel itu, di mana adat Minang di waktu itu sangat-sangat dianggap katakanlah Hamka mengkritik ini karena tradisi laki-laki Minang harus menikah dengan perempuan Minang. Nah, karena kecintaannya kepada Ponium itu harus dibatasi dengan tradisi-tradisi yang dia yakini, maka Leman itu meninggalkan Ponium. Di akhir cerita di novel itu hidup Leman itu melarat, tetapi hidup Ponium itu makin kaya dan sukses. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya itu sangat senang kalau bermain ke sini sebab ingin merasakan bagaimana Hamka, walaupun keadaannya berbeda, bagaimana kita sebagai generasi sekarang itu membaca ulang ya fenomena-fenomena yang berkembang di era sekarang. Sekarang kehidupan buruh jauh lebih makmur, jauh lebih relatif lebih maju ketimbang
di zaman dimana Hamka merekam peristiwa-peristiwa kuli kontra, kehidupan kuli kontra yang ada di sekitar Bajalinggi. Dan saya kira teman-teman kita semua bisa merefleksikan bagaimana pahit getirnya menjadi kuli di zaman kolonial, di zaman perkebunan Belanda, kontrak-kontrak kuli yang sangat merugikan masyarakat. Sekarang tepat ya rasanya kita melihat bagaimana bagaimana Bajalinggi membangun dirinya sendiri, masyarakatnya yang itu relatif setidaknya dalam pembacaan saya lebih makmur, lebih bergairah ketimbang keprihatinan yang dibayangkan Hamka sekira hampir 1 abad yang lalu. Demikian review kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.